Halo everyone, perkenalkan nama saya Syahla. Pada video kali ini saya akan memberikan contoh bagaimana seorang bidan memberikan konseling kepada ibu nifas. Nah, biasanya banyak sekali keluhan yang dirasakan oleh ibu nifas, mulai dari makan tidak teratur, sampai ke nyeri perut, dan masih banyak lagi. Pada video kali ini saya akan menjelaskan apa saja tanda bahaya ibu nifas. Bahaya yang pertama, biasanya ibu nifas sering mengalami pusing kepala yang terus menerus, kemudian nyeri bagian ulu hati. Nah, seperti misalnya sakit kepala yang terus menerus itu biasanya disebabkan tekanan darah yang tinggi. Nah, tekanan darah yang tinggi itu bisa disebabkan oleh kurangnya tidur, kemudian terlalu banyak pikiran, atau bisa jadi karena pola makan yang tidak sehat. Kemudian jika ibu nifas terasa lemas, itu tandanya kadar hemoglobinnya sedang rendah atau di bawah 10. Nah, penyebab hemoglobin rendah itu terjadi karena kurangnya istirahat. Tanda bahaya yang kedua, biasanya ibu nifas sering mengalami sakit perut dan sakit punggung. Itu terjadi karena rahim sedang mengalami pengecilan dari 100 gram ke 40-60 dan itu terjadi selama 6 minggu. Nah, tanda bahaya yang ketiga itu biasanya akan muncul secara tiba-tiba memar di bagian kaki dan tangan, itu karena hemoglobin yang rendah. Nah, untuk meningkatkan hemoglobin dalam darah itu bisa dibantu dengan makan makanan yang kaya akan zat besi, kemudian asam folat, vitamin C, itu dengan memakan sayur-sayuran hijau dan daging merah. Nah, untuk tanda bahaya selanjutnya, ibu nifas biasanya mengalami sakit ketika saat ingin buang air kecil. Nah, itu disebabkan oleh trauma persalinan. Trauma persalinan ini yang menyebabkan buang air kecil menjadi jarang karena adanya rasa tidak nyaman. Aku kasih tips untuk ibu nifas agar buang air kecilnya nyaman, itu dengan menyiram area perineum dengan air hangat. Tanda bahaya selanjutnya biasanya di payudara, di mana payudara ibu itu bengkak, kemudian putingnya lecet. Nah, itu biasanya disebabkan oleh beberapa faktor seperti payudara bengkak, itu biasanya dikompres dengan air hangat. Kemudian jika puting ibu lecet, bisa diperbaiki cara menyusuinya ya Bu, karena cara menyusui yang benar itu area areolanya itu dimasukkan semua ke dalam mulut bayi. Kemudian tanda bahaya selanjutnya, ibu nifas biasanya mengalami tromboflebitis. Nah, kondisi ini terjadi karena adanya peradangan pada pembuluh darah vena yang terjadi karena pembentukan pembekuan darah. Nah, selanjutnya ibu nifas pasti mengalami kehilangan nafsu makan. Tidak lain pasti penyebabnya karena kelelahan. Untuk ibu nifas dianjurkan makan makanan yang ringan karena alat pencernaan sedang dalam proses pemulihan pasca persalinan. Dan yang terakhir ada lelah secara emosional atau biasanya dikenal dengan baby blues. Nah, aku ada pesan untuk ibu hebat yang baru melahirkan. Kamu baru saja mengalami perjalanan yang luar biasa. Karena itu bukan hal kecil. Tubuhmu sudah bekerja keras, kemudian hatimu sudah berubah besar, dan hidupmu berubah total. Sekarang mungkin kamu sedang merasa mudah sedih, cemas, kemudian mudah nangis. Dan mungkin kamu bertanya-tanya mengapa aku seperti ini. Itu sama sekali bukan salahmu. Kamu tidak lemah dan kamu tidak sendirian. Karena kamu sedang ada di fase baby blues dan itu dialami oleh banyak ibu. Itu hal yang wajar karena hormonmu sedang bergejolak, tubuhmu sedang memulih, dan hatimu sedang belajar mencintai dalam cara yang baru. Ibu menangis itu tidak apa-apa, merasa bingung juga normal, dan merasa tidak siap pun wajar. Tapi ingat, kamu itu cukup, kamu itu sedang belajar, dan kamu sedang berkembang bersama bayi. Hari ini mungkin terasa berat, tetapi hari esok bisa lebih ringan, terutama kalau kamu tidak memikulnya sendiri. Jadi pelan-pelan saja ya Bu, dan tidurlah saat kamu bisa. Kemudian minta tolong tanpa rasa bersalah. Kamu bisa juga cerita pada pasangan, keluarga, kemudian sahabat. Dan kalau perasaan itu tidak kunjung hilang, kamu harus berani cerita ke tenaga medis. Tapi ingat, itu bukan tandanya kamu lemah, tapi tanda bahwa kamu peduli pada dirimu dan bayi. Mungkin dunia baru ini sangat melelahkan, tapi kamu tidak sendirian di dalamnya. Nah, itu dia tanda bahaya ibu nifas. Aku minta maaf ya jika dalam penjelasan tidak mudah untuk dimengerti karena aku juga sedang belajar. Jadi mohon untuk koreksinya. Bye everyone.